Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arin Nazriani dengan NPM 234040-2008. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas materi ekonomi sisi penawaran berdasarkan hasil karya Nopirin buku kedua serta beberapa sumber pengayaan lainnya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu memahami konsep-konsep dasarnya. Baik, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian ekonomi sisi penawaran. Ekonomi sisi penawaran adalah supply side economics atau pendekatan yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi terutama ditentukan oleh kapasitas produksi suatu negara, bukan oleh besarnya permintaan masyarakat. Artinya, jika produsen, baik perusahaan maupun pelaku usaha kecil, mampu memproduksi barang dan jasa dengan lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien, maka perekonomian akan berkembang dengan sendirinya. Pendekatan ini lebih menekankan bahwa bagaimana faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan kebijakan pemerintah bisa ditingkatkan agar penawaran agregat atau agregat supply naik. Ketika penawaran agregat meningkat, maka output ekonomi akan naik, inflasi cenderung menurun, dan lapangan kerja semakin luas. Lalu, agar kita lebih memahami konteks kemunculannya, mari kita lihat latar belakang dari sejarah pendekatan ini. Pendekatan sisi penawaran berkembang pada tahun 1970-an ketika banyak negara mengalami masalah yang disebut stagflasi, yaitu kondisi saat inflasi tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi rendah dan pengangguran meningkat. Pada saat itu, kebijakan Keynesian yang berfokus pada peningkatan permintaan tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Ekonom kemudian berpendapat bahwa masalah utamanya bukan kurangnya permintaan, tetapi justru adanya hambatan dalam produksi seperti pajak tinggi, regulasi yang rumit, dan kurangnya insentif bagi pelaku usaha. Dan disinilah muncul gagasan bahwa negara harus memberikan ruang dan kemudahan bagi produsen agar mereka terdorong meningkatkan output. Berikutnya, terdapat kurva penawaran yang menjadi dasar pemahaman ekonomi sisi penawaran. Grafik tersebut menunjukkan kurva penawaran yang bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang bersedia ditawarkan oleh produsen. Pada harga yang rendah, jumlah yang ditawarkan masih sedikit. Namun, ketika harga meningkat, produsen terdorong meningkatkan produksi sehingga jumlah yang ditawarkan juga naik. Kurva ini menggambarkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Sekarang masuk ke asumsi dasar dari pendekatan sisi penawaran. Dalam pendekatan ini terdapat beberapa asumsi penting. Yang pertama, ada pasar akan bekerja secara lebih efisien bila hambatan regulasi dan pajak dapat dikurangi. Yang kedua, produsen akan meningkatkan produksi apabila mereka merasa mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari aktivitas tersebut. Yang ketiga, semakin rendah beban biaya seperti pajak dan izin usaha, maka semakin besar kemungkinan pelaku usaha untuk berinvestasi dan memperluas kegiatan ekonomi. Yang terakhir, produktivitas tenaga kerja dan teknologi adalah faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apa saja sih faktor-faktor pengaruh dari penawaran agregat? Faktor penentu penawaran agregat. Yang pertama ada tenaga kerja. Jumlah dan kualitas tenaga kerja menentukan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan output. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, pelatihan, dan efisiensi dalam pasar tenaga kerja akan meningkatkan penawaran agregat. Yang kedua ada modal atau kapital.
Modal fisik seperti mesin, bangunan, dan peralatan produksi sangat mempengaruhi kapasitas output. Investasi yang tinggi akan meningkatkan stok modal dan memperbesar kemampuan produksi. Yang ketiga ada teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi produksi. Inovasi dalam proses produksi dapat menghasilkan output lebih besar dengan biaya yang lebih rendah. Nah, setelah memahami faktor-faktornya, kita dapat melihat bagaimana pendekatan ini bekerja secara praktis. Dalam pendekatan ini, kunci utama adalah peningkatan penawaran agregat atau AS. Ketika pemerintah menciptakan kondisi yang mendukung produksi, misalnya dengan menurunkan pajak perusahaan atau menyederhanakan proses perizinan, maka biaya produksi akan menurun. Biaya produksi yang lebih rendah akan membuat perusahaan dapat memproduksi barang dan jasa dalam jumlah lebih besar. Hal ini kemudian menyebabkan kurva penawaran agregat bergeser ke kanan, yang berarti kapasitas ekonomi meningkat. Dampaknya adalah harga barang cenderung stabil atau menurun, produktivitas meningkat, pendapatan nasional naik, dan tingkat pengangguran berkurang. Selanjutnya, mari kita lihat kebijakan apa saja yang biasanya digunakan untuk mendukung pendekatan sisi penawaran ini. Ada beberapa bentuk kebijakan yang dianggap dapat meningkatkan penawaran agregat. Yang pertama ada reformasi pajak, yaitu menurunkan pajak penghasilan atau pajak perusahaan dianggap mampu meningkatkan intensif kerja dan investasi. Ketika pajak rendah, perusahaan memiliki lebih banyak modal untuk mengembangkan usahanya dan merekrut pekerja baru. Yang kedua ada regulasi. Banyak negara menerapkan penyederhanaan izin usaha dan penghapusan aturan yang dianggap menghambat kegiatan produksi. Contohnya adalah mempersingkat proses pendirian pabrik atau mengurangi birokrasi impor bahan baku. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Pelatihan, pendidikan, dan sertifikat tenaga kerja akan meningkatkan produktivitas. Semakin produktif tenaga kerja, semakin besar output yang dapat dihasilkan tanpa menambah jumlah tenaga kerja. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang baik seperti pelabuhan, jalan tol, kawasan industri akan menurunkan biaya logistik dan membuat proses produksi lebih efisien. Yang kelima, stabilitas moneter. Suku bunga yang stabil dan inflasi yang terkendali menciptakan rasa percaya bagi investor. Dari sisi penawaran ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan, yang pertama fokusnya pada jangka panjang membuat ekonomi tumbuh lebih sehat dan stabil. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan kapasitas produksi dapat menekan inflasi tanpa harus menurunkan permintaan. Yang ketiga, intensif bagi dunia usaha mendorong masuknya investasi asing dan meningkatkan daya saing nasional. Yang keempat, pendekatan ini juga memperkuat inovasi dan perkembangan teknologi karena perusahaan terdorong untuk lebih efisien. Kelemahannya, meski memiliki kelebihan, pendekatan supply side economics juga tidak luput dari kritik. Salah satunya adalah dampaknya yang tidak langsung, butuh waktu lama sebelum hasil kebijakan terlihat. Kedua, selain itu, pemotongan pajak dapat menyebabkan defisit anggaran bila tidak diimbangi dengan peningkatan ekonomi yang cukup. Yang ketiga, kebijakan regulasi yang berlebihan juga dapat mengurangi perlindungan terhadap tenaga kerja dan lingkungan. Yang terakhir, ada risiko bahwa manfaat ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas atau perusahaan besar saja. Kesimpulan, ekonomi sisi penawaran menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada peningkatan kapasitas produksi melalui tenaga kerja yang produktif, modal yang memadai, dan kemajuan teknologi. Dengan mengurangi hambatan produksi seperti pajak tinggi dan regulasi yang rumit, serta memperkuat infrastruktur, kualitas SDM, dan stabilitas moneter, penawaran agregat dapat meningkat. Hasilnya adalah output lebih besar, inflasi lebih terkendali, investasi meningkat, dan lapangan kerja bertambah, sehingga ekonomi tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga materi tentang ekonomi sisi penawaran bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.